Yang ketiga, rencana perjalanan yang matang. Judulnya ini hijrah sembunyi-sembunyi. Kenapa hijrahnya sembunyi-sembunyi? Karena kalau terang-terangan nanti akan menimbulkan masalah. Sementara Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya, yang tidak kuat, yang tidak mampu, jangan cari masalah. Jangan cari masalah. Hindari membuat keributan, hindari buat masalah. Maka Nabi Muhammad SAW tidak mencontohkan seperti yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah yang sudah kita bahas Jumat yang lalu. Sayyidina Umar terang-terangan, tetapi nggak akan ada masalah. Kenapa? Nggak ada yang berani nyegat, nggak ada yang berani menghadang. Jadi tidak akan timbul masalah. Coba kalau kita masalah. Udah kecil, nggak punya keahlian, nggak punya pengikut, gaya. Akhirnya masalah. Pertikaian, akhirnya orang berani, akhirnya pukul-pukulan, akhirnya timbul keributan. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Muhammad SAW tidak mau ada keributan. Makanya beliau mengajarkan hijrahnya sembunyi-sembunyi. Dibuat rencana perjalanan yang bagus, jangan sampai ketangkep. Jadi muslim itu yang kuat, yang pinter. Kalau tujuannya ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, sudah tahu satu Mekah ini lagi cari, mau bunuh. Bukan sekedar menangkap, mau membunuh. Makanya kamu harus bisa keluar dengan selamat dan sampai ke kota tujuan dengan selamat. Itu baru namanya mukmin. Maka beliau walaupun punya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, punya malaikat Jibril alaihi salam, Nabi Muhammad SAW membuat perencanaan. Membuat perencanaan. Itu bagian daripada syariat. Dalam kerja, rezeki dari Allah. Betul, rezeki dari Allah. Tetapi membuat rencana kerja sesuai syariat itu adalah ibadah. Tidak boleh menggantungkan diri dengan rencana, bergantung hanya kepada Allah. Tetapi membuat rencana itu adalah bagian daripada ibadah. Nabi Muhammad SAW di antara rencananya adalah membuat rute yang tidak lazim. Jalur alternatif. Contohnya begini, mau ke Jakarta dari Solo, arahnya ke barat atau ke timur? Ke barat, betul. Arahnya ke barat. Nah kalau dari Solo mau ke Jakarta ke barat itu biasa. Nanti semua orang akan trekkingnya, carinya arah ke barat, betul. Maka Nabi Muhammad SAW membuat rute yang berbeda. Bukan ke barat, tapi ke timur. Misal mau ke Jakarta dari Solo bukannya ke Semarang, dari Solo ke Surabaya dulu. Dari Surabaya nanti ke Tuban. Ya, dari Tuban nanti kemudian ke Rembang. Dari Rembang nanti ke Pati. Dari Pati ke Kudus. Dari Kudus ke Demak. Dari Demak ke Semarang. Habib kok paham? Sopir. Loh, saya kan kemana-mana nyopir sendiri udah saya lalui semua itu. Ya, lalui semua. Kok lewatnya ke sana? Muter jauh. Demi apa? Mengecoh orang-orang yang akan terkecoh. Mengelabui orang-orang yang akan mengejar, orang-orang yang akan mencari. Maka Nabi Muhammad SAW mengatur rute yang berbeda. Sementara beliau SAW tidak biasa lewat rute tersebut, tidak paham. Menurut ilmu zahirnya, karena bukan rutenya, maka Nabi SAW cari orang yang paham. Cari orang yang paham. Dan orang yang paham ini orang yang gak iman sama Allah Ta'ala. Orang yang paham ini orang yang gak beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang ini amanah, sifatnya amanah. Profesional ahli. Dia cuma dengan pekerjaannya gak ngurus urusan agama, gak ngurus urusan syariat, gak ngurus urusan akidah. Tugas saya nunjukkan jalan, saya sopir, selesai. Pertanyaan saya, kamu pernah enggak naik bis tanya sama supirnya, agamamu apa? Islam. Kamu Islamnya Islam yang mana? Kira-kira diturunkan atau dibuang? Dibuang sama supirnya. Naik pesawat, nanya enggak kira-kira agama dan keyakinannya pilotnya? Enggak. Tapi profesional, kamu mau operasi, tanya enggak sama dokter? Pak dokter mohon maaf, Bapak ini muslim bukan? Wah saya enggak mau loh kalau bukan muslim dokternya.
Oh nanti kalau ada apa-apa, wah, Masya Allah. Itu sama dokternya langsung diusir dari rumah sakit bahkan dituntut. Ya, ini melakukan hal-hal yang menyebabkan bisa permusuhan antar golongan, antar agama. Naudzubillah min dzalik. Urusan profesional dalam suatu bidang keilmuan, dalam bidang usaha, dalam bidang kesehatan ya profesional. Ilmunya bukan agamanya. Ilmunya. Apalagi kalau memang sama-sama muslim, sama-sama ahlus sunnah wal jamaah, tentu itu lebih indah. Tapi saat itu yang ada di Mekah, yang ahli, yang amanat, ya ini. Orang yang gak iman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, disewa oleh Nabi Muhammad SAW, dibayar. Nih, antarkan saya ke Madinah lewat rute yang tidak lazim, rute yang lain. Maka diantarkan. Nanti diantarkan. Jadi cari apa itu? Cari teman, cari kendaraan, kemudian buat perencanaan. Perencanaannya detil, sampai rutenya udah disiapkan.